Hampir 3 hari terombang-ambing di laut, sendirian tanpa teman di kapal tua yang berjalan lambat. Kedengarannya seperti perjalanan yang membosankan. Tapi siapa sangka, justru di tengah lautan cerita baru bermula. Bertemu orang-orang asing menjadi kawan di perjalanan, singgah di pulau-pulau terpencil dan menikmati setiap momennya. Ambon pun menyambut dengan pantai-pantai tersembunyi, tebing batu megah, dan keindahan bawah laut yang menakjubkan. Ada kisah di setiap tempat, dari rujak legendaris hingga snorkeling di lubang buaya yang misterius. Inilah perjalanan saya di Ambon. Setelah 1 minggu berada di Ternate, perjalanan saya berlanjut menuju destinasi berikutnya, yaitu Ambon. Mungkin gak banyak yang tahu kalau Ambon adalah nama sebuah kota sekaligus sebuah pulau yang berada di Kepulauan Maluku. Ambon merupakan ibu kota dari Maluku dan salah satu kota besar di Indonesia Timur. Traveling di Indonesia Timur itu cukup tricky dengan sulitnya akses transportasi umum. Terlebih di Maluku yang berbentuk kepulauan, untuk berpindah kota tidak bisa melalui jalur darat. Opsinya cuma udara atau laut. Tapi karena naik pesawat harganya terlampau mahal, pilihan jatuh ke jalur laut dengan naik kapal walaupun jadwalnya yang tidak menentu. Perjalanan lintas pulau saya lalui dengan menaiki kapal Pelni. Sejauh yang saya tahu, ada 2 kapal yang melayani rute Ternate Ambon, yaitu KM Sangiang dan KM Dorolonda. Sebetulnya saya ingin naik KM Dorolonda karena durasi perjalanannya hanya 19 jam, tercepat di antara yang lain. Namun karena jadwalnya masih seminggu lagi, mau tidak mau saya naik KM Sangiang dengan estimasi perjalanan 2 hari 17 jam. Ini Ternate, ini Tidore, ini Maitara. Hampir 3 hari di atas kapal, sendirian, entah bagaimana cara saya untuk survive dari rasa bosan. Rekor saya sebelumnya di 27 jam saat naik kapal Pelni dari Surabaya ke Makassar. Meski begitu, petualangan harus tetap berlanjut. Ternate. Jadi, mari kita berlayar di lautan. KM Sangiang ini salah satu kapal lawas yang dipunya Pelni. Selain kecepatannya yang lambat, kapal ini akan transit di 3 kota, yaitu Bacan, Sanana, dan Namlea. Itulah kenapa perjalanannya lama, berbeda dengan KM Dorolonda yang direct dari Ternate ke Ambon. Selain tua dan lambat, KM Sangiang ini ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan kapal yang lebih baru. Dan tidak ada spot entertainment seperti bioskop ala-ala atau rental PS yang dipunyai oleh kapal lain. Walau begitu, ternyata perjalanan ini tidak membosankan ketika saya berkenalan dengan beberapa penumpang lain. Mereka adalah Nazwar dan Nayun, anak rantau di Ternate yang akan mudik ke Ambon. Selama 2 hari kami mengobrol dan bertukar cerita. Banyak hal termasuk bahasa dan budaya Indonesia Timur, khususnya Ambon, yang saya pelajari dari mereka. Setelah berlayar lebih dari 1 hari, kita tiba di perhentian kedua, yaitu kota Sanana di Kepulauan Sula, Maluku Utara. Di sini kapal berhenti selama 2 jam untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Saya sempat turun melihat suasana serta membeli asupan perbekalan untuk sisa perjalanan. 14 jam berselang, kapal tiba di kota Namlea, Pulau Buru, Maluku. Saya turun ke pelabuhan selagi kapal transit selama 2 jam. Awalnya saya heran di pelabuhan Namlea ini banyak yang menjual kayu putih. Ternyata Pulau Buru merupakan daerah terbesar penghasil kayu putih di Indonesia dengan kualitas terbaik.
Sehingga biasanya orang-orang membeli kayu putih di sini sebagai buah tangan. Menjelang sore, KM Sangiang akhirnya tiba di pelabuhan kota Ambon setelah mengarungi laut selama hampir 3 hari. Di Ambon, saya akan stay beberapa hari untuk eksplor beberapa tempat menarik yang ada di sini. Bertepatan dengan hari kerja, saya harus tetap bekerja secara remote sambil menyempatkan mampir ke beberapa pantai eksotis di Ambon. Yang pertama adalah Pantai Pintu Kota. Ciri khasnya adalah terdapat sebuah tebing batu besar dengan lubang alami di tengahnya, seakan menjadi gerbang menuju ke Laut Banda yang berada tepat di depannya. Jika datang saat matahari terbit atau terbenam, suasana di sini semakin dramatis dan magical. Kemudian saya berkunjung ke Pantai Namalatu, sebuah pantai pasir putih panjang yang berjejer pohon kelapa di tepiannya. Nama Latu berasal dari bahasa setempat yang berarti nama raja. Konon, tempat ini dulu menjadi salah satu lokasi istimewa bagi para pemimpin dan masyarakat setempat. Suasana pantai yang tenang membuatnya menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai di bawah pepohonan, menikmati semilir angin laut, atau sekedar melepas penat sambil mendengar deru ombak. Di lain hari, saya motoran ke Pulau Ambon bagian utara untuk mengunjungi sebuah tempat bernama Lubang Buaya. Perjalanan diawali dengan melintasi aspal jalanan kota Ambon, menyeberangi jembatan merah putih yang ikonik di sini, kemudian memasuki negeri-negeri di Kabupaten Maluku Tengah. FYI, di Maluku, negeri adalah pembagian administratif yang berkedudukan di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala pemerintah negeri yang bergelar raja. Sekitar 1 jam saya tiba di Lubang Buaya di negeri Morella. Nama Lubang Buaya berasal dari lengkungan garis pantai yang konon menyerupai buaya. Tapi tenang, tidak ada buaya di sini, melainkan keindahan bawah laut yang begitu menakjubkan. Saking bagusnya, sehingga terkenal sebagai spot diving. Underwater-nya bisa juga disaksikan cukup dengan snorkeling seperti yang saya lakukan.
Puas menikmati keindahan bawah laut Lubang Buaya, saya lanjut ke tempat berikutnya yaitu Pantai Liang, pantai pasir putih yang biasa menjadi tempat piknik masyarakat sekitar. Namun karena saya datang di hari kerja, suasana di pantai ini sangat sepi. Tidak ada riuh suara manusia, hanya ada suara deburan ombak dan angin laut. Terlihat Pulau Seram di seberang sana. Sorenya saya berkunjung ke Pantai Natsepa. Selain melihat panorama pantai yang indah, hal yang membuat Pantai Natsepa benar-benar istimewa adalah rujaknya yang legendaris. Perpaduan sambal kacang dan buah tropis segar yang sangat memanjakan lidah. Rujak ini menggunakan buah pala untuk melengkapinya. Ah, nikmat mana lagi yang kau dustakan, kawan? Eksplorasi di Ambon saya tutup dengan morning ride ke tempat yang jauh dari keramaian kota, yaitu Pantai Hukurila. Daya tarik utama pantai ini bukan di permukaan, melainkan di bawah lautnya. Terdapat gua alami yang menjadi habitat beragam biota laut. Tak heran jika tempat ini menjadi favorit para penyelam untuk eksplorasi cave diving. Awalnya saya datang ke sini untuk snorkeling di pinggiran pantainya, tapi suasana pagi di pantai yang tenang ini mengubah pikiran saya. Akhirnya saya hanya bersantai sembari menonton warga lokal yang baru saja menangkap seekor yellowfin tuna yang besar. Malamnya saya pergi ke pelabuhan Ambon untuk kembali melanjutkan perjalanan. Terima kasih Ambon atas memori indah yang tercipta dari kunjungan singkat di sini. Kini saatnya langkah membawa saya menuju destinasi pamungkas dari perjalanan panjang ke timur ini. Tidak lain dan tidak bukan ialah Banda Neira.